pengampu mata kuliah Mikroekonomi Islam Ibu Disfa Lidian Handayani, SEI, MEI. Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang mekanisme pasar dalam Islam. Baik, untuk lebih lanjut, simak video kami berikut ini. Saya Wina Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, pengertian pasar dan mekanisme pasar, dan yang kedua, pasar pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunnatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Mekanisme pasar merupakan terbentuknya interaksi antara permintaan dan penawaran yang hendak memastikan tingkatan harga tertentu. Terdapatnya interaksi tersebut akan menyebabkan terbentuknya proses transfer barang atau jasa yang dipunyai oleh tiap objek ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah. Dengan kata lain, terdapatnya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan merupakan salah satu ketentuan utama dari berjalannya mekanisme pasar Islam. Nabi Muhammad SAW serta para sahabat yang lain pada awal mulanya merupakan seorang pebisnis. Setelah jadi Rasul, Nabi Muhammad SAW tidak lagi jadi pebisnis yang secara aktif. Pada saat beliau serta kalangan muhajirin berhijrah ke Madinah, kedudukan Rasulullah beralih menjadi pengawas pasar ataupun disebut dengan al-mutahsib. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkatan harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam atau sunnatullah yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Maisi Rodakujana akan menjelaskan tentang bagaimana pandangan ekonomi Muslim dan juga prinsip dasar pasar Islami. Yang pertama yaitu Abu Yusuf pada tahun 731 sampai 798 Masehi. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya, yaitu Al-Kharaj, membahas prinsip perpajakan dan anggaran negara, naik turunnya produksi dan dapat mempengaruhi harta. Lalu selanjutnya pemikiran dari Imam Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Al-Ihya Ulumuddin, karya dari Al-Ghazali, yang membicarakan tentang barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar. Al-Ghazali menyadari kesulitan yang timbul akibat sistem barter. Lalu ia menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya berfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Dan yang terakhir, mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai dengan 1406 Masehi. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam bukunya, yakni Al-Muqaddimah. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip dari Muhammad Trianto Al-Arif mengatakan, ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Ia lebih banyak memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini berbeda dengan Ibnu Taimiyah tadi, yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah selama pasar berjalan bebas dan normal.
Prinsip pasar dasar Islami dibagi menjadi 4, yaitu pertama, ar-ridho. Yaitu segala transaksi dilakukan haruslah atas dasar kerelaan masing-masing pihak, atau disebut juga dengan freedom contracts. Yang kedua, persaingan sehat atau fair competition. Yaitu mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau ikhtikar ataupun monopoli. Yang ketiga, kejujuran atau honesty. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Yang keempat, keterbukaan ataupun transparansi serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Baiklah, di sini saya Amelie Jelika akan menjelaskan dua materi tentang kekuatan pasar dalam ekonomi Islam dan keseimbangan pasar. Kekuatan pasar dalam ekonomi Islam terdapat dua, yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan sendiri atau faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang yang bersangkutan, kemudian pendapatan konsumen, kemudian harga barang lain yang terkait, kemudian selera konsumen, dan ekspektasi pengharapan, yang terakhir maslahah tujuan dalam mengonsumsi barang. Berikut di bawah ini adalah kurva permintaan yang menunjukkan demand. Kemudian penawaran. Dalam pencapaian maslahah, penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen. Apabila jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi, maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Selain itu, sebagai faktor dari penawaran sendiri tercermin dari keuntungan yang didapat, dan yang menjadi unsur dari keuntungan ini adalah harga barang dan biaya produksi. Berikut di bawah ini adalah kurva penawaran yang menunjukkan suplai. Yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, baik permintaan ataupun penawaran, berada dalam keadaan yang seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitasnya sudah tidak lagi berubah. Kemudian proses terjadinya keseimbangan dalam pasar berasal dari baik dari segi permintaan atau penawaran, namun dalam segi perubahan akan terjadi pada satu sisi saja, sisi penawaran ataupun permintaan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat grafik di bawah ini. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari mekanisme pasar dalam Islam. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadis Rasulullah. Dengan demikian, Islam jauh mendahului Barat dalam merumuskan konsep mekanisme pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam selanjutnya dikembangkan secara ilmiah oleh ulama sepanjang sejarah, mulai dari Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan para ekonom muslim lainnya. Para ulama tersebut telah membahas konsep mekanisme pasar secara komprehensif. Mereka telah membahas kekuatan supply dan demand. Kajian mereka juga telah sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar. Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh kekuatan supply dan demand. Jika terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh mengintervensi pasar. Namun, ekonomi Islam menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Sekian dari materi kami mengenai mekanisme pasar dalam Islam. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.